Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Amaswidi, Andi AS. Setelah pensiun, nama saya adalah jadi Pak As. Saya adalah owner ayam makan Pak As. Saya pensiunan PT Krakatau Steel tahun 2018 bulan Desember. Pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang bagaimana menyikapi kalau kita berjualan di food court. Kita tahu semuanya bahwa saya kan pengalaman cerita saya di food court Krakatau Junction, di mana di sini ada kurang lebih 24 food court, dan hampir semua food court itu menjual ayam bakar, ayam goreng, intinya sama-sama ayam. Pertama itu. Yang kedua, food court ini juga mempunyai pelanggan-pelanggan. Kadang-kadang kita merasa iri, merasa tidak enak begitu melihat, wah, warung tetangga saya rame, warung saya sepi, warung sebelah sana kok rame, warung sebelah sini kok sepi, ada apa nih? Sehingga akan timbul rasa iri, kemudian kerjanya tidak tenang. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sharing bagaimana kita berjualan di food court tapi tetap tenang walaupun tetangganya rame. Pada prinsipnya seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Rezeki itu ada yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan tukar rezeki. Nah, kita sebagai penjual di food court, yang paling penting adalah kita mempersiapkan semuanya dengan baik. Kebersihannya, masakannya, harganya, kesiapan pelayanannya, senyumannya, dan lain-lain yang terbaik untuk konsumen. Nah, setelah kita menyiapkan semuanya, kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar Allah yang menentukan mana orang-orang yang akan datang ke warung kita. Karena konsumen yang akan datang ke Krakatau Junction, begitu keluar dari rumah itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, konsumen keluarga ini datang ke KJ akan makan di ayam Pas, sebagian makan di Chinese food, sebagian makan di tempat-tempat lain. Itu sudah diatur semuanya. Nah, bagaimana seandainya warung sudah ramai? Ya alhamdulillah, itu berjalan. Kita ikut senang, bersyukur. Kalau warung tetangga sebelah ramai, artinya kita pasti akan kebagian ramainya juga. Contohnya kalau sebelahnya ramai, ada 50 konsumen lagi makan rame-rame, maka minimal ada 50 orang yang melihat warung kita, yang melihat menu kita. Mungkin saat itu dia nggak belanja, dan suatu saat nanti mungkin insya Allah dia akan belanja di warung kita. Jadi kalau warung tetangga rame, kita harus senang, tidak boleh sirik, karena kita harus senang, bahagia. Wah, yes, warung tetangga saya rame. Artinya dari sekian banyak orang, insya Allah ada yang mau makan di warung saya, ada yang beli teh manis di warung saya. Kayak kecipratan keramiannya dari situ. Pertama itu yang kita cukup senang kalau warung tetangga kita rame. Yang kedua, supaya kita senang, yang kedua di berjualan di food court, jangan pernah kita menceritakan
menjelekan saingan kita. Contohnya di ujung sono ada yang jualan ayam bakar juga. Begitu ada orang makan kita, Bu, di sana ada ayam bakar ya, Bu? Kita jawab, iya Pak, sono ayam bakar. Juga enak loh di sana loh. Bapak kalau mau nyoba silahkan ke sana. Wah, sebelah sono ada jualan bakso enak loh Pak. Silahkan kalau makan bakso di sebelah sono enak juga. Kita jangan bilang, wah jangan Bu, wah ayam bakar di sono jelek. Atau menjelek-jelekan warung orang lain. Jadi jangan seperti itu. Kita harus tetap mempromosikan saingan kita. Kenapa seperti itu? Kalau saingan kita dipromosiin, konsumen kita akan mencoba pasti di sebelah sana. Setelah itu dia bisa membandingkan, oh ternyata lebih enak di ayam bakar Pas. Kita sama tetangga harus tetap mempromosikan. Di sini ada ayam bakar banyak, ya. Mungkin ada orang yang merasakan, oh saya lebih enak di sana, ya tidak apa-apa, slow aja gitu. Itu yang kedua. Yang pertama adalah kita harus senang kalau warung tetangga kita rame, karena kita akan kebagian promosinya. Yang kedua, kita tidak boleh menjelekkan warung tetangga, terutama masakannya. Kita justru harus mengedifikasi. Yang ketiga, kita harus baik sama tetangga. Orang lain mau menceritakan kondisi warung kita, silakan aja. Mau menjelekkan warung kita, nggak apa-apa, nggak masalah. Justru orang yang menjelekkan warung kita membantu kita untuk mempromosikan warung kita. Orang yang menjelekkan warung kita, oh Pas, warungnya gini-gini, pasti dia akan penasaran. Apa bener sih yang diomongin orang kalau warung ayam bakar Pas seperti itu? Begitu dia ngecek langsung ke sini, oh ternyata enggak. Maka dia akan jadi positif thinking ke warung kita. Pertama itu kita nggak boleh jelekin, harus rukun dengan tetangga. Apapun yang tetangga lakukan sama kita, kita harus baik. Saudara paling dekat adalah tetangga. Kalau tiba-tiba ada masalah dengan warung kita, kompor bocor, gas bocor, tapi kan minta tolongnya sama tetangga, bukan sama orang lain. Gitu. Jadi kita harus baik sama tetangga. Kita boleh bermusuhan. Kalaupun tetangga kita memusuhi kita, ya tidak apa-apa. Tercuek aja, kita tetap baik, jaga hubungan baik sama tetangga. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah buat warung kita lain dibandingkan warung yang lainnya, tapi yang positif, tanpa menjelekan warung orang lain. Ya. Contohnya kebersihannya, ya, masakannya, rasanya, namanya, dan lain-lainnya. Jadi walaupun Solo banyak warung sama-sama ayam bakar, sama-sama ayam goreng, tapi di Pas beda. Bedanya apa? Ya tergantung dari selera konsumen masing-masing. Karena perbedaan itu mempunyai selera masing-masing dari konsumen. Yang keempat, yang kelima adalah kita selalu bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapapun rezeki yang diberikan kepada kita, ya, jangan cuma bersyukur pada saat omset kita tinggi, ya, pada saat omset kita rendah pun kita harus bersyukur. Kita harus lihat dari sudut pandang positif. Oh, omset kita rendah, artinya Allah memberikan kita kesempatan untuk istirahat. Bersyukur dan bersyukur. Dengan rasa bersyukur, maka kita akan tenang. Ya. Jadi
kunci menurut pendapat saya Pak As adalah kita berjualan di food court. Satu adalah kita senang kalau warung tetangga rame, ya, karena keramian itulah akan membantu kita untuk mempromosikan warung kita. Tapi kita juga harus mengoreksi, harus inovasi, mengoreksi kenapa kok warung tetangga bisa rame, apa yang kurang di kita. Jangan ngomongin apa yang lebih dari warung tetangga, tapi apa yang kurang dari kita. Kita koreksi. Ya. Yang kedua adalah kita jangan pernah menjelekkan saingan kita atau warung tetangga atau warung yang sama-sama jualan dengan kita. Ya. Yang ketiga adalah kita harus baik sama tetangga warung. Tidak boleh utara, tidak boleh saling benci. Ya, yang keempat, kita harus selalu bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapapun omset yang kita dapatkan, dengan cara seperti itu maka kita jualannya tetap berusaha, tapi kita hasilnya kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kunci bagaimana kita bisa bertahan dengan hati tenang berjualan di konsep food court, di mana food court itu adalah suatu area terdiri banyak sekali tenan-tenan sama-sama berjualan. Mungkin dari tenan-tenan itu ada yang sama dengan jenis makanan yang kita jual. Kalau kita tidak bisa seperti itu, kadang-kadang kita merasa sedih, merasa putus asa, sehingga kita give up berjualan di food court, karena jualan food court itu tantangannya lebih besar dibandingkan kalau kita jualan punya warung sendiri. Itu aja dari tips dari saya Bapak Ibu semuanya, dari ayam bakar Pak As, Krakatau Junction. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu yang punya jualan di food court, area food court. Ya, kita tetap harus rukun sama tetangga, bersyukur ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan Bapak Ibu seandainya tertarik dengan video ini, mohon bisa di-share, like, dan subscribe. Ayam bakar Pak As, 16 November 2020. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.